Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Ya, pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Dan terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup. Suatu pagi hari ini kita mau datang dengan rasa syukur kepada Tuhan, membawa hati, membawa hidup kita sebagai persembahan dan penyembahan bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu bagi sebab Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, teramat baik bagi kami. Kau selalu baik dan selamanya Kau baik. Sewaktu kami datang dengan hati yang bersyukur kepadamu, menaikkan pujian penyembahan kami untuk menyenangkan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Hanya Engkau di Yesus, Kau tercinta, selamanya ku menyembahmu. Inilah persembahanku untuk Yesus. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Dengan syukurku, kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan
Bayamu indah bagiku, rahasia penyelamatku, Yesus. Inilah persembahanku. Amin, amin. Hanya Engkau hidupku, Yesus. Kau terindah selamanya ku menyembahmu, Tuhan hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, bahwa Tuhan hatiku. Hanya Engkau hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ya hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami bawa hati kami berubah, kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang berkenan padamu, Yesus. Kami datang dengan hati yang bersyukur kepadamu. Kami datang memuji menyembah. Perbuatanmu besar dan ajaib dalam hidup kami. Berikan semua yang terbaik dalam hidup kami. Kau berikan segalanya, bahkan nyawa Kau berikan dari kami sebagai korban tebus.
Kami bersyukur Tuhan, begitu mengasihi kami. Tidak akan pernah ada kasih yang seperti kasih yang kau nyatakan dalam hidup. Terima kasih. Seluruh kami kagum, hormat akan Engkau. Bapa indah bagi kami, sebab kami mulia. Terima kami bersyukur, kami bersyukur. Sila nama sila namamu, hanya Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti itu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, sebab Engkau yang layak dipuji disembah, Engkau yang layak ditinggikan, diangkat dan dimuliakan selamanya. Haleluya. 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 Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Yesus, Yesus. Kami bangga punya Allah yang seperti, punya Bapa yang sepertimu. Kau Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik.
Selamanya Kau baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami berterima kasih padamu. Buat kasih yang sempurna yang telah kami terima daripada. Kasih yang telah kau curahkan dalam hidup kami. Biarlah kasih itu yang menggerakkan seluruh hidup kami. Dan memampukan kami mengasihi, mentaati. Sebab kasih-Mu ajaib melimpah dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau berikan aku layakanku untuk dapat memanggil-Mu. Berkat kami yang ku minta saat ku mencari mendapatkan ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan sebab Kau Bapa yang kekal dan Kau biarkan aku mengajar setia. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa yang kasih yang sempurna telah terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau berikan aku layakanku dalam pemanggil-Mu. Bapa kami yang ku pinta saat ku mencari mendapatkan ku ketuk pintu-Mu yang Kau bukakan sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal
Aku hanya setia, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang dekat. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Takkan Kau biarkan aku hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, Kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku, ya. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Engkau yang selalu ada dalam hidup kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Dalam segala keadaan, kami dapat bersyukur kepadamu. Sebab Engkau yang menjadi bagian terutama dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Suatu pagi hari kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Syaping. Shalom. Shalom. Buat kita semua. Terima Pagi. kasih Heri sudah memberi pelayanan di Koramdeo. Pagi ini kita sudah masuk di dalam Efesus yang pasal ke-6. Demikian bunyinya. Hai anak-anak dan orang tua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari Injil ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hamba-hamba dan tuan-tuan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka,
Kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Perlengkapan senjata Allah, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Salam terakhir, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini di dalam kitab Efesus ini adalah kitab yang terakhir Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Efesus. Rasul Paulus ini kita boleh teladani dia di akhir setiap pelayanan dia pun dia memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus. Nah, nasihat Rasul Paulus itu adalah juga nasihat kita di dalam mengiring kepada Tuhan. Ya, pagi hari ini firman Tuhan di dalam Efesus 6 ini memberi nasihat kepada kita, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, jadi ini adalah satu perintah bahwa kita itu menjadi anak-anak Tuhan untuk taat ya. Nah, kalau dulu waktu anak-anak saya masih kecil, untuk mengajar mereka untuk menjadi taat itu perasaan nggak lebih gampang dari sekarang ya. Karena kalau dulu dari baby kita hanya kasih makan, minum, terus kita bawa dia ibadah, kita ada bersama-sama. Tapi dengan sekarang berbeda karena pengaruh medsos begitu kuat dan harus di sekolah pun harus pegang HP. Jadi itu sangat susah ya untuk mengajar, mendidik anak-anak ya. Kalau cucu saya itu yang besar umur 12 tahun baru kasih pegang HP, itu pun waktu ulang tahun kemarin dia sampai terharu dan menangis karena memang tuntutan di sekolah harus untuk punya
HP, punya iPad untuk melakukan tugas-tugas ya. Nah, Bapak Ibu, jadi begitu susah menurut saya. Kalau saya kan sekarang menungguin, menjagain cucu, kadang diminta, itu perasaan saya itu sangat susah untuk menjaga mereka ya dengan keadaan medsos sekarang ya. Nah, Bapak Ibu, ada banyak hal kita dalam mendidik anak itu. Kalau dulu kami yang belum mengerti dalam mendidik anak untuk menjadi taat. Kalau di dalam pelajaran kita tentang mendidik anak ada, kalau kita taatnya terlalu tinggi, menjadi anak-anak menjadi berontak. Nah, ada nanti itu suami saya bisa jelaskan bahwa bagaimana dia mendidik anak-anak sehingga anak-anak menjadi pemberontak dan ketika dia berubah, anak-anak bisa menjadi baik. Nah, Bapak Ibu di sini diajar kita bahwa kita untuk menjadi anak-anak yang taat ya. Terus hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah. Nah, firman Tuhan katakan bahwa satu perintah berarti harus ya. Kita harus menghormati orang tua ya. Dulu kita lagi kecil kita hormat, kita taat ya. Tapi kalau hari-hari ini saya ini bersama mama ya, untuk menghormati itu kadang-kadang kita harus mempunyai kapasitas hati yang besar ya. Apalagi mama saya itu sudah kena amnesia. Jadi kadang saya tuh dimaki-maki ya, tapi saya harus tetap hormat ya. Karena saya merasakan bahwa itulah karena firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus hormat kepada orang tua ya. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini pertama kita menjadi anak Tuhan itu harus taat, kedua hormat kepada orang tua. Karena apa? Firman Tuhan janjikan supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau berbahagia dan panjang umur, kita harus jalani perintah hormati ayah dan ibumu. Dan yang ayat keempat diperingatkan kepada kita lagi, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, untuk bapak-bapak diperingatkan kalau kita mendidik anak-anak, jangan bangkitkan amarah anak. Jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Saya sering ingatkan suami saya kalau anak yang nomor 2 itu hatinya itu sangat sensi ya. Nah, bagaimana juga karakter suami saya dominan. Jadi kalau ngomong itu tanpa dipikirin, kalau memberi nasihat, ya memang kita orang tua harus memberi nasihat kepada anak kita. Tetapi kadang-kadang waktu situasi yang tidak tepat dan awal untuk kita memberi nasihat, saya selalu ingatkan kepada suami saya, lihatlah hal-hal yang baik dulu disampaikan kepada anak kita, supaya terus kita baru masukkan dengan hal-hal yang negatif yang dia lakukan. Nah, Bapak Ibu, kita butuh kasih karunia dari Tuhan untuk mendidik anak ya. Dan juga kalau kita juga bersama-sama dengan orang tua hari-hari ini juga butuh kasih karunia kesabaran ya Bapak Ibu ya. Nah, terus di Rasul Paulus ini juga mengingatkan kita kepada hamba-hamba dan tuan-tuan. Jadi kita juga diingatkan kita ini sebagai hamba ya. Nah, kalau kita melakukan sesuatu itu jangan menuntut untuk ada balasan ya. Nah, di sini juga Rasul Paulus ini eh, mengingatkan kita sebagai anak Tuhan untuk mempergunakan perlengkapan senjata Allah. Senjata Allah itu adalah untuk kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Senjata Allah itu di dalam ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, Bapak Ibu, untuk kita dapat mempertahankan iman kita, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk memperlengkapi senjata Allah. Senjata Allah itu adalah yaitu firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Karena di sini dikatakan bahwa yang di ayat ke-14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Nah, kita harus mengikatkan hidup kita itu kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah menjadi dasar hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti firman Vincent kemarin bawakan bahwa kita hidup itu harus mempunyai identitas ya. Nah, identitas kita itu seperti apa? Kalau dulu kita mempunyai identitas kita pemarah, tapi kita mau robah, kita mempunyai identitas kita jadi peramah ya. Kalau kita dulu punya identitas kita boros, tapi sekarang kita mau belajar bisa memanfaatkan berkat yang Tuhan beri itu dengan baik ya. Nah, Bapak Ibu, di sini juga dikatakan bahwa kita itu karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Maksudnya bukan kita untuk melawan pemerintah ya, tetapi kita melawan roh-roh jahat yang ada di dunia ini, yaitu melalui doa ya. Bapak Ibu, kita diingatkan untuk banyak belajar, membaca kebenaran melalui firman Tuhan, dan firman pagi ini mengingatkan kita supaya kita juga banyak berdoa ya untuk melawan kuasa-kuasa setan iblis yang ada dalam hidup kita supaya kita boleh menjadi kuat, karena firman Tuhan bilang jadilah kuat, supaya kita kuat di dalam Tuhan, bukan mengakhiri percaya hidup kita itu kita hilang dari Tuhan Yesus ya. Tapi kita mau belajar pagi hari ini untuk belajar menjadi kuat di dalam Tuhan ya. Jadi pagi ini firman Tuhan itu mengingatkan kita untuk belajar untuk menjadi taat seperti Tuhan Yesus itu mati di kayu salib oleh karena dosa kita. Kedua, kita diingatkan untuk hormat kepada orang tua. Dan yang ketiga itu firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita untuk kita memperlengkapi hidup kita itu dengan senjata Allah, yaitu melalui firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini bisa dibantu dengan suami saya untuk memberi penjelasan tentang firman ini, tentang bagaimana dia dulu mendidik anaknya sampai saat ini ya Bapak Ibu ya. Karena perjuangan kami suami istri mendidik anak bersama-sama. Jadi supaya suami saya juga bisa berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya kan, inilah enaknya kalau punya istri yang punya nilai ya. Jadi kita ini dalam rumah tangga harus saling berbagi dan jangan saling menuntut. Jadi di sini saya memang sangat terharu dengan Efesus 6 ini, karena bagaimanapun ya, masa lalu waktu saya masih kecil, ya saya tahu kalau papa saya orangnya baik sekali, ya kan. Mama saya orang yang dominan, ya kan. Bagaimana mereka mengajar kami. Jadi bagaimanapun hal itu saya tidak bisa menyalahkan mereka. Karena dulu belum ada pelajaran seperti saat ini. Ya, pelajaran tentang bagaimana mendidik anak, ya kan. Bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana jadi penolong yang baik untuk sisi istrinya. Tapi hari ini keuntungan kita, ya kan, seperti saya juga semalam katakan, kekuatan iman saya itu ya tentunya ditopang juga dengan koram Dio setiap pagi ini.
Jadi dalam hal mendidik anak, ya kan dulu ya saya dididik begitu tegas oleh orang tua dan saya juga melanjutkan itu ya kepada anak-anak saya. Nah, sehingga apa? Ya kan baik juga untuk mereka, tapi kadang-kadang ada kurang baik dengan perubahan zaman, ya. Jadi kalau dulu itu dengan istri juga kata apa nama pesan orang tua sama istri jangan kasih hati. Nanti minta lagi ampela. Ya kan? Nah, jadi tapi setelah saya mengikuti pelajaran di Pria Sejati, saya melihat ada kekeliruan. Saya tidak mengatakan salah karena setiap orang tidak mau melakukan kesalahan apalagi orang-orang yang lebih dulu ya dari kita. Tapi saya mengatakan itu ada kekeliruan karena mereka juga tidak tahu. Kalau dulu kan sama istri itu jangan dikasih hati, ya. Tapi setelah saya belajar, kenapa? Ya kan, istri itu harus kita hormati karena ini ajaran firman, ya kan. Nah, udah itu dari istri kita, ya kita bisa harus berkomunikasi dengan baik, ya. Saya juga melihat banyak kenapa di lingkungan kami, kebetulan kampung saya tidak begitu besar, ya kan. Saya melihat suami istri itu, ya kan, jarang mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Sehingga apa? Hasilnya anak-anak mereka ketika besar, ya kan mereka tidak jadi. Nah, jadi di sini saya menyimpulkan, ya kan, yang pertama itu dalam hal mendidik anak, kita harus putuskan dulu kutuk keturunan kita. Jadi kita jangan mengadopsi lagi hal-hal yang keliru, ya. Nah, setelah saya belajar di Pria Sejati dengan nilai-nilai, saya mulai terapkan. Kalau dulu haram buat orang-orang Cina mau minta maaf sama anak, ya kan? Nah, jadi dialah yang paling benar. Nah, tapi setelah kita mengikuti pelajaran-pelajaran yang uh, diajar dalam hikmat Tuhan kepada kita generasi saat ini, nah saya bisa menyimpulkan bahwa kekeliruan itu ada, ya kan? Ya dengan ketegasan kita, kita tegas tanpa kelembutan. Ya, jadi di sini uh, kita belajar hari lepas hari, ya Tuhan itu baik buat kita. Tapi kadang-kadang kitanya yang nggak mau, ya. Jadi sekarang ini kita harus sama-sama bagaimana, ya. Nanti saya akan saksikan bagaimana mama saya dan sebagainya orang tua, ya kan. Di sini kita mau dulu, hai anak-anak tadi orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Karena apa? Ya kan? Hidup ini bergilir. Waktu saya jadi kecil, saya harus tunduk sama orang tua, ya kan? Tetapi sebagai kita yang sudah mulai tua, hari ini saya sudah mulai tua, ya. Karena apa? Saya kalau pergi keluar itu, ya kan, suka sulit makan di restoran-restoran yang modern. Karena apa? Saya nggak tahu cara milihnya. Jadi harus apa? Kita harus bawa anak, ya kan? Mereka yang tahu milih apa. Jadi hidup ini jangan merasa diri kita hebat. Silih berganti seperti roda. Ada waktunya kita di atas dan waktunya kita di bawah. Nah, jadi saya harap ya kepada kita semua, marilah kita belajar untuk rendah hati dalam menghadapi anak-anak saat ini. Ya, kalau kita mau standar kita dulu, pasti kita berantem. Ya, saya juga belajar bagaimana ya kan mengevaluasi, ya kan, anak saya yang sudah menikah, bagaimana saya harus menghadapi. Ya, jadi kita udah belajar, ya kan. Mereka, firman Tuhan katakan, satu kali seorang anak itu akan meninggal ayah dan ibu dan bersatu dengan istrinya. Jadi kita harus tahu bagaimana porsi kita, ya kan, dalam hal untuk mereka yang sudah berumah tangga. Jadi saya selalu katakan sama istri saya, Mami, ya kan, mereka sekarang ini sudah 2 jadi 1. Nah, kita nih yang 2 jadi 1, kita juga 2 jadi 1. Tapi kita nggak bisa gaya dulu, ya kan? Sekarang banyak terjadi apa? Kenapa mertua sama menantu suka berantem? Nah, disinilah letaknya karena apa?
kita nggak rela melepaskan, ya kan? Oh dulu kan dia memang benar yang melahirkannya mamanya kan, tapi ada batasnya. Nah, jadi hal pengajaran itu ada dua, kepada anak yang waktu masih kecil dan kepada anak yang ketika sudah menikah. Jadi di sini saya merasakan bagaimana. Tapi firman Tuhan selalu ingatkan kita, hormati orang tuamu. Ya, jadi dengan orang tua saya harus ingat apa hormat gimana. Ya, kalau papa saya memang waktu itu dia nggak banyak tuntutan, ya kan, dan usia 61 udah dipanggil Tuhan, ya kan. Mama saya, ya kan, ini umurnya 86 waktu meninggal. Apa yang terjadi, ya kan? Nah, dia selalu mau nyetir kita kan, kau harus begini, begini, begini. Kalau kita lawan apa yang terjadi, ya kan? Dia tidak suka, dia marah dan sebagainya, berulah begini, begini. Tapi saya selalu katakan, oke ma, kita berdoa ya kan. Mama saya begitu apa nama boleh termasuk golongan orang tua yang cerewet, ya kan. Tapi bagaimana saya sebagai anak laki-laki satu-satunya, apapun hal saya mulai berdoa minta hikmat sama Tuhan. Saya ngobrol sama dia, ya kan, mama nggak boleh gitu, ya kan. Karena mama kalau didik anak seperti itu nanti kesannya ya kan ke depannya kurang bagus, ya kan. Nah, ujung-ujung dia mulai bisa terima. Jadi kita bukan benci sama orang tua. Kalau orang tua cerewet, nah saya sekarang masang satu standar. Perbedaan itu indah, ya. Kita semakin tua tuh ada beda-bedanya. Tapi saya harus gimana ya? Menghadapi kadang istri saya lagi apa putaran tinggi, ya RPM-nya lagi tinggi, ya kan bagaimana? Saya banyak kalau lagi telepon kayak saya lihat ini do-nya agak tinggi, saya matikan. Supaya apa? Jangan hanya diskusi masalah orang lain, minta pendapat sama kita, ujungnya kita suami istri jadi nggak enak kan? Saya matikan, ya kan sudah. Nanti waktu ketemu, ya kan kita ngobrol baik-baik, ya kan? Jadi ini hal sesuatu yang kita bagaimana kita bisa seperti itu yang kita belajar day by day kita itu harus kita evaluasikan. Kami juga punya satu beban untuk anak kami Nana, ya kan? Ini menjadi pergumulan saya dan istri dalam doa. Bagaimana kami harus mendidik anak yang berkebutuhan khusus, ya kan? Jadi kita tidak bisa hanya pokoknya begini begini tidak bisa. Tentunya harus pakai hikmat dan firman Tuhan mengajar kita. Ya kan? Jadi apapun dalam hidup ini saya rasa ya kan kalau kita tidak bisa menghormati orang tua kita, anak kita pun tidak mau menghormati kita. Ya. Karena videonya kita tampilkan. Anak saya bilang begini loh. Ya, papi ini memang boleh ya. Mak Popo tuh yang begitu cerewet ya kan. Saya waktu COVID itu kan tidak ada pesawat. Dia bukan soal sakit, cuma dia stres karena dia tidak bisa pergi kemana-mana. Belum lagi saya pergi, udah pergi pulang, baru sampai ke apa itu Kenali, ya kan? Dia udah telepon lagi. Kamu harus datang ke sini lihat mama, ya kan? Waktu itu saya bawa istri, tapi terus terang aja ya, saya bisa memahami istri saya kan mobil 20 jam lebih capek. Gimana dia bilang? Saya bilang nggak apa-apa, mami tidak usah ikut balik, saya sama sopir aja, ya kan? Jadi kita ini harus tahu supaya apa? Ketika hari ini saya lihat, ya kan, kita memang bisa selisih paham sama anak-anak kita, tapi mereka juga memikirkan, oh ya, video yang kita tampilkan kepada mereka, mereka akhirnya juga mengerti, ya. Jadi kalau ada selisih paham itu jangan dibawa, jangan disimpan, ya. Kalau dilupakan tidak mungkin, ya. Tapi kita harus mengampuni karena apa? Mungkin dulu juga kita muda kita pernah seperti itu. Jadi di sini apa yang kita ajarkan mereka itu yaitu dengan takut akan Tuhan, ya kan. Setelah saya belajar itu di Priasjati lembut tapi tegas, ya kan. Bukan tegas tapi keras, ya. Sudah itu harus ada apa? Keseimbangan. Ya bagaimana kita ya
Jangan jadi bapak gampangan juga, anaknya ujungnya tidak berhasil. Ya, anak saya suka komplain sama saya. Papi mendidik kami terlalu keras. Tapi saya bisa ngomong sama mereka. Coba kamu bandingkan anak-anak teman-teman kamu yang sama-sama sekolah di luar hari ini apa yang terjadi, ya kan? Karena ayah dan ibunya mendidik jadi anak gampangan. Kalau kita enggak, ya saya bersyukur punya istri yang punya manajemen keuangannya bagus, ya kan? Nah, jadi kami tidak ada gampangan. Apapun harus ya ngerti bagaimana hidup kita. Kadang-kadang anak-anak sekarang saya melihat juga, aduh kasihan. Bapaknya yang istilahnya ekonominya pas-pasan, ya kan? Tapi dianya seperti orang-orang kelas atas. Tapi ada juga istri-istri yang saya lihat, ya kan? Ya ekonominya pas-pasan, tapi gaya hidupnya si istri juga luar biasa. Kita harus pikirkan hari ini bukan hari terakhir buat kita, ya kan? Kita nggak tahu hari ke depan apa yang terjadi. Jadi saya mengajak semua suami istri, ya kan, harus mengerti, menyongsong hidup masa depan ini bagaimana supaya ini kebaikan Tuhan yang dipermuliakan, bukan kebaikan kita, bukan kehebatan kita. Nah, itu aja yang saya tambahkan, ya kan, karena waktu saya serahkan kembali kepada Pak Heri. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Capek dan Kosimon buat sharing firman pagi hari ini. Jadi ini fasa terakhir dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Jadi intisari dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus adalah bagaimana di pasal 1 dan pasal 2 dia mengingatkan bahwa setiap kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih dan terpilih tentunya. Bahkan sejak dunia belum dijadikan, prinsip salib di hati Allah itu sudah ada. Dan ketika 2000 tahun yang lalu Allah menggenapi janjinya, memberikan Yesus untuk menjadi tebusan bagi orang berdosa, dan bersyukur kita menjadi orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan itu dengan iman. Sehingga tidak ada yang perlu kita sombongkan, karena segala sesuatu itu hanyalah kasih karunia. Sehingga di pasal 3 Paulus berdoa supaya setiap kita semakin mengenal kasih Allah itu. Sehingga kekristenan kita bukan kekristenan agamawi yang mudah atau rentan kecewa, marah, bahkan mundur meninggalkan Tuhan. Apalagi di hari-hari terakhir ini yang Paulus nasihatkan di pasal yang kelima, hari-hari yang jahat. Paulus mengajar kita untuk hidup bijak di dalam tuntunan Roh Kudus. Artinya fokus kekristenan kita bukan lagi minta diberkati, minta dipelihara, minta ditolong, tetapi fokus kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, dengan menanggalkan manusia lama kita terus-menerus, terus membangun rumah tangga kita dengan dasar kasih Kristus. Nah, hari ini hubungan orang tua dan anak, hubungan tuan dengan hamba, itu diberi nasihat oleh Paulus. Dan tentunya mari kita menjadi pelaku-pelaku firman dalam hal ini. Bukan berarti nggak boleh berdoa, Bapak Ibu, untuk minta ya. Karena prinsip yang selalu saya ajarkan, ketika kita melakukan bagian kita, percayalah Tuhan akan melakukan bagiannya. Ketika kita mencari kebenaran dan kerajaan itu, maka semua itu ditambahkan. Jadi fokus kekristenan kita bukan orang beragama yang mengharapkan sesuatu untuk Tuhan lakukan dalam hidup kita ketika kita melakukan ritual-ritual agama tersebut. Nah, dan puncaknya yang penting adalah firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini, gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang kalau disimpulkan itu semua intinya firman Bapak Ibu. Maka kenapa ujung-ujungnya saya selalu mengingatkan 4M. Karena diingatkan bahwa musuh kita ini bukan darah dan daging. Musuh kita ini bukan pasangan kita, bukan orang tua kita, bukan anak kita, bukan siapapun selama orang itu punya darah dan daging. Tapi tipu muslihat iblis. Dan tipu muslihat iblis cuma satu caranya, dilawan. Dilawan dengan apa? Dengan firman.
ketika iblis menebarkan benih kemarahan, karena mungkin pasangan kita melakukan hal yang salah, iblis akan menebarkan rasa marah. Tapi kita lawan, enggak, aku akan tetap sabar kok ngadepin pasanganku. Bahkan sampai ketika iblis menawarkan benih-benih kebencian. Karena mungkin kesalahan yang pasangan kita lakukan, yang orang tua kita lakukan, yang anak kita lakukan. Kita lawan, enggak, aku akan tetap mengampuni. Seperti Yesus ajarkan, 70 kali 7 kali. Nah, itu yang namanya kita melawan tipu muslihat iblis. Nah, saya sering kali kan manusia salah. Justru darah dan daging yang dijadiin musuhnya. Suami istri jadi nggak teguran. Orang tua anak jadi berantem nggak teguran. Marahan satu dengan yang lain. Jadi mari Bapak Ibu, kekristenan kita bukan agamawi. Kekristenan kita harus fokus menjadi serupa dengan Kristus. Dan caranya adalah gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Firman Tuhan, lawan dengan pedang roh yaitu firman Allah. Tipu muslihat iblis itu pasti akan ada. Rasa khawatir, lawan dengan firman. Enggak, aku percaya Tuhan pelihara kami. Ketika ada masalah, ada rasa khawatir. Enggak, aku percaya Tuhan tolong kami. Nah, itu cara melawan iblis, Bapak Ibu. Lawan dengan iman yang teguh, kata Yakobus, maka dia akan lari daripadamu. Karena hari-hari ini semakin jahat, banyak kesukaran. Kalau kita nggak pakai perlengkapan senjata Allah, semua bisa jadi berantakan, Bapak Ibu. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Sekali lagi terima kasih Ciapeng Kosimon. Silakan Antonius berdoa. Kan Dan sesuatu boleh. Oh, oke, silakan Bu Ros. Ya, renungan hari ini yang aku dapat tuh gini. Kadang kita melakukan sesuatu tuh, apalagi seperti kita yang zaman kita tuh, pendeta selalu mengajarkan, asal kamu damai, asal hatimu damai, itu berarti benar gitu loh. Asal kamu damai sejahtera melakukannya berarti sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau hari ini yang saya dapat tidak seperti itu. Bukan berdasarkan damai sejahtera yang kita dapat atau hati kita damai, kita melakukan berarti benar. Tapi semuanya harus berdasarkan firman Tuhan. Dan poinnya, kita harus benar-benar baca, merenungkan, mengenal firman Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan firman, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu poin yang saya dapat hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ros. Oke, silakan Anton. Iya, mari kita berdoa Bapak Ibu untuk pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini kami bisa sama-sama jumpa lagi ya Tuhan Yesus, dan kami sudah mendengarkan firman yang disampaikan tadi kan Ibu Simon dan Simon. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, selalu memberkati dan menyertai hidup mereka. Tuhan berkati juga kesehatan mereka, bahkan anak-anak dan cucu mereka dan usaha mereka. Tuhan juga terus berkati, bahkan pelayanan Pak Simon dan Ibu Simon. Tuhan juga berkati semuanya Tuhan. Kami menyerahkan terus ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Setiap apapun yang hari ini mereka kerjakan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, kami berdoa juga buat setiap kami di tempat ini Tuhan, yang juga hari-hari ini yang mungkin kami juga berbagai persoalan Tuhan yang kami alami dalam setiap hari kami. Tapi kami Tuhan hari ini sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan rendah hati untuk selalu mentaati kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan Yesus buat setiap saudara-saudara kami hari ini, ada yang lagi sakit Tuhan, ataupun yang kami yang ada di Zoom ini Tuhan ada yang sakit. Kami berdoa Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan yang sembuhkan. Terlebih-lebih Tuhan buat Pak Ongkong Tuhan, Engkau juga yang bercampur tangan dalam keadaannya. Biarlah semakin hari Tuhan semakin baik keadaannya, semakin Engkau menyertai hidupnya Tuhan Yesus. Bahkan juga buat Dorcas Tuhan, kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak pernah henti-hentinya mendoakan mereka Tuhan juga yang bercampur tangan Tuhan. Biarlah Engkau semakin hari memulihkan dan
memberikan mereka kekuatan juga ya Tuhan Yesus, dan mereka juga terus mengandalkan Engkau ya Tuhan dalam keadaan yang mereka alami hari-hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, yaitu Pak Presiden kami Tuhan Yesus. Tuhan juga bercampur tangan, Engkau memberikan dia hikmat urapan-Mu ya Tuhan Yesus. Segala keputusan yang diambil untuk memajukan bangsa dan negara kami ini Tuhan, Engkau berikan dia hikmat-Mu Tuhan. Bahkan perekonomian yang ada di bangsa kami ini Tuhan, semakin hari semakin baik semuanya ya Tuhan Yesus. Hasil alam, hasil apapun Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan bahkan juga Tuhan, kami berdoa juga Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan, ada nanti ibadah-ibadah pelita community yang ada di Jambi, bahkan yang ada di luar kota, yang ada ibadah hari ini dan besok. Tuhan juga bercampur tangan semuanya, biarlah berjalan dengan baik semuanya Tuhan Yesus. Biarlah setiap pelayan-pelayan yang telah dipilih untuk hari ini atau besok Tuhan melayani Engkau, Tuhan berkati sertai mereka. Bahkan juga lewat ibadah ini Tuhan, setiap jemaat-jemaat mengalami Engkau Tuhan Yesus, dan mereka mentaati kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah mendengar sebagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu tinggal dalam hidup kami, menjadi pegangan, nasihat Tuhan sepanjang umur kehidupan kami. Tuhan tolong kami semua, berkati setiap anak-anak-Mu yang bekerja hari ini, sertai Tuhan. Bahkan pelayanan ibadah juga Tuhan menyertai. Tuhan, pagi hari ini pimpinlah kami dengan kekuatan kuasa firman-Mu, agar kami tetap teguh di dalam iman, kami berdiri di dalam kebenaran firman-Mu terus sepanjang hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kiranya kasih karunia anugerah dari Allah Bapa kita menyertai sepanjang umur hidup kita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk siapa yang Simon. Mas